manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikut seberapa sempurna Islam dia, taat dia, takwa dia kepada Allah. Kalau itu sempurna, maka dia akan dapat derajat yang sempurna di sisi Allah. Perkataannya yang sesuai dengan Islam, langkahnya yang sesuai dengan Islam, keputusan-keputusannya yang sesuai dengan Islam, pasti dan pasti diterima oleh Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang cari aturan selain aturan Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima aturan itu dari dia. Dan nanti di akhirat dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang merugi. Maknanya kalau orang itu sesuai dengan Islam, maka diterima oleh Allah. Maka kita latihan dalam Ramadan yang begitu mulia ini. Latihan mulai ujung kuku kita sampai seluruh badan kita. Latihan ditahan. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Padahal makanan ada, minuman ada, kerengsengan, nasi kebuli ada, sate gulai juga ada. Tapi kita latihan, kalau Islam boleh membolehkan untuk saya sentuh, saya tidak akan sekali-kali berani menyentuhnya. Maka kalau orang itu bisa ngambil pelajaran dari puasa Ramadan ini, pasti akan terjadi penambahan takwa dalam kehidupannya. La'allakum tattaqun, biar kalian takwa. Inilah diantara fungsinya puasa Ramadan, biar kalian nih hidupnya sesuai dengan yang diridhai Allah, sesuai dengan Islam. Biar terasa kalau kita ini hamba, gunakan mulut, gunakan perut, gunakan air, gunakan makanan, itu tidak akan benar sebelum sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah. Kadang-kadang orang itu mendengar pujiannya orang itu seneng. Bapak itu memang orang yang luar biasa. Bapak ini memang sudah jadi pimpinannya orang yang paling baik di zamannya. Wajahnya munawwar, 4 bulan setiap tahun jos. Pujiannya hamba-hamba Allah yang memuji, sebetulnya tidak ada manfaat untuk kita kalau kita ini enggak diridhai oleh Allah. Setiap hamba itu, teman-teman semua yang bicara, yang mendengar, itu sebetulnya lebih tahu. Di hatinya itu dia lebih tahu sebetulnya dia ini pura-pura atau benar-benar dalam mengamalkan Islam itu. Sebetulnya dia ini lebih tahu sebetulnya dia ini baik enggak hubungannya dengan Allah. Yang tahu dia saja. Orang lain itu hanya melihat casing kita saja. Hakikat apa yang di lubuk hati kita, yang tahu adalah antara kita dengan Allah. Maka nanti akan ada satu masa seluruh manusia tidak mungkin bisa menipu, akan dihadapkan orang per orang kepada Allah. Seluruh dunia memuji kita, kemudian kita tergoda dan tergiur dengan pujiannya, sementara sebetulnya kita ini adalah
orang yang amburadul hubungannya dengan Allah, maka pujian-pujian yang menggiurkan kita waktu di dunia sama sekali tidak ada manfaatnya untuk kita. La yaghurrannakal madihun, kata ulama. Jangan sekali-kali pujiannya orang yang memuji menyebabkan kamu tergoda, tergiur. Begitu juga kalau seluruh dunia ini nyaci kita, bapak ini memang jelek, akhlaknya jelek, bapak ini memang bajingan, dan segala macam cacian-cacian. Tetapi kalau Allah ridho kepada kita, cacian-caciannya orang yang mencaci sama sekali tidaklah mendatangkan mandorot apa-apa pada kita. Para nabi, para rasul di awal-awal dakwah mereka, bahkan banyak yang sampai wafat mereka, kebanyakan kaumnya mencaci, atau bahkan semua kaumnya tidak menggubris, tidak menganggap, merendahkan. Sebagaimana sabda Nabi, saya melihat sebagian Nabi masuk surga sendirian. Di maknanya seluruh kaumnya itu tidak menganggap beliaunya, tapi nggak masalah. Orang itu kalau masuk surga walaupun sendirian masuk surga, para hadirin. Orang itu kalau masuk neraka walaupun rombongan masuk neraka. Itu zaman Namrud itu ya mayoritas masyarakat ikut Namrud. Yang ikut Nabi Ibrahim hanya minoritas saja. Tapi apakah terus Namrud nanti di akhirat sana gagah? Dia dengan sekian juta orang begitu serentak belum mlebu jahanam semuanya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang mau kita usahakan dalam kehidupan kita. Bagaimana hidup hanya sekali itu taat total kepada Allah, zahir batin taat total kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk Islam ini Islam yang sempurna, jangan dipilih-pilih yang enak saja. Yang enak, yang enggak enak, bagaimana selalu sesuai dengan aturan yang diridhai Allah. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian di dalam Islam secara sempurna, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pergaulan, dalam perdagangan, dalam pernikahan, dalam hati kita dan zahir kita taat total kepada Allah. Insyaallah kita semuanya niat, para hadirin. Teman-teman semua kebaikan yang diceritakan tadi, Islam yang begitu indah tadi, yang mendatangkan harga pada dirinya seseorang, yang kalau ditinggal dia sama sekali nggak berharga. Karena manusia ini kalau tanpa Islam ya tinggallah kulit, tulang, daging, dan kemudian tai, kotoran dibawa kemana-mana, darah yang najis dibawa kemana-mana, sebentar lagi mati dimakan oleh ulat, sama sekali nggak ada harganya. Kemudian di akhirat tanpa Islam, waquduhan nas wal hijarah, jadi bahan bakarnya neraka. Jadi kalau sudah ada Islam, dia ada la ilaha illallah, pasti suatu saat dia akan diizinkan untuk memasuki pintu surga. Kalau dia bawa la ilaha illallah disertai amalan puasa, maka dia akan diizinkan masuk surga dari pintu kehormatan, pintu puasa. Kalau dia ada la ilaha illallah
kemudian dia rajin berjuang fisabilillah, maka dia akan dimuliakan Allah, masuk surga dari pintu jihad. Kalau dia ahli sedekah, akan masuk surga dari pintu sedekah. Kalau dia ahli zikir, akan masuk surga dari pintu zikir. Kalau dia ahli semuanya, pintu surga rindu kepada dia, manggil dia semuanya. Pintu puasa manggil, pintu furud fisabilillah manggil, pintu zikir manggil, pintu sholat manggil, pintu sedekah manggil. Begitu dia ini ada la ilaha illallah, kemudian hafal beberapa ayat dari Al-Quran, maka setiap ayatnya dia akan mendapatkan satu derajat khusus di surga. Iqra warqa wartaqi fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha aw kama jaa fil hadits. Bacalah, naiklah lagi, sesungguhnya derajat kamu di akhir ayat yang kamu menghafalnya. Hafalnya surat Ikhlas, lumayan dapat 3 derajat. Hafalnya surat Fatihah 7 ayat 7 derajat. Ini dari hafalan Qur'annya, belum dari yang lain-lain para hadirin. Kalau dia hafalnya seluruh Quran, maka dari hafalan Quran dia akan punya derajat lebih 6.000 derajat. Maka ringkesnya, kita ini kalau pengen tahu di akhirat tuh kanggo nopo mboten, didelok mulai pucuk kuku sampai pucuk rambut di Islami sak piro. Taate ten Gusti Allah niku sak pinten. Nikulah ukuranipun regane menungso ten ngersane Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu takwa, maka dia ini jadi solusi. Datangkan pertolongan Allah, penyelesaian masalah di mana saja dia berada. Tapi kalau orang itu meninggalkan amal agama, dia ini masalah para hadirin, untuk dirinya dan untuk tempat di mana saja dia berada. Jadi suami masalah, istri masalah, pejabat masalah, rakyat masalah. Karena dia ini sebetulnya bermasalah dengan Robnya, bermasalah dengan Allah. Maka kalau kita ini pengen lihat sebetulnya saya ini sebagai solusi atau sebagai masalah, ya lihat seberapa ketakwaan kita. Nggak usah nyalahkan sana, nyalahkan sini. Lihat diri sendiri. Semuanya akan ditanya per pribadi. Teman, kerabat, saudara, itu adalah tempat ujian seberapa ketakwaan dan seberapa praktek Islam kita. Teman-teman semua, takwa itu memerlukan hidayah, mengamalkan Islam itu memerlukan hidayah, dan hidayah itu adalah hadiah dari Allah yang kalau Allah tampakkan, hidayah itu seperti cahaya, atau memang hidayah itu bentuknya adalah cahaya yang kalau masuk di hatinya seseorang, maka hatinya akan terang dan akan longgar hatinya untuk mendengar aturan-aturan dan perintah-perintah agama. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Orang yang dikehendaki hidayah oleh Allah untuknya, maka Allah melonggarkan hatinya untuk menerima Islam. Kalau orang itu memang
dikehendaki sesat oleh Allah, maka dia ngerasakan hatinya itu sumpek, merasa keberatan untuk menerima Islam, seperti sumpeknya orang yang naik ke udara, naik sampai ke tempat yang nggak ada udara di sana. Pelepekan sampai ruang hampa udara. Maka kalau kita ini pengen tahu sebetulnya saya ini sudah dapat hidayah belum, ujilah diri kita. Kalau dengar perintah-perintah agama kok berat, oh berarti hidayahnya itu mendrip-mendrip. Kalau dengar perintah-perintah agama semangat, larangan agama siap untuk meninggalkan, kita berharap cahaya hidayah sudah masuk di hati kita. Maka cahaya hidayah yang sudah masuk perlu dirawat, yang belum masuk harus dimasukkan. Kalau enggak, para hadirin, orang tuh kalau enggak ada hidayah, ngomong jadi keliru, mutuskan jadi keliru, jomblo juga keliru, nikah juga lebih keliru lagi, serba keliru, enggak dapat hidayah. Jadi apa saja keliru. Maka Nabi mengatakan, an-nuru idza dakhala al-qalb idza dakhala as-sadra fasakh. Nur hidayah kalau masuk di dada, maka dada itu akan longgar untuk menerima Islam. Hal lidzalika min alamin yu'raf. Apakah nur hidayah kalau sudah masuk di hati ada tandanya? Nabi mengatakan iya. Pertama adalah at-tajafi an daril ghurur. Tandanya hidayah masuk dalam hati seseorang kalau dia ini tidak tergiur dengan dunia. Orang itu boleh ajalah sekaya Nabi Sulaiman, duitnya banyak, kekuasaannya terluas seluruh dunia, manusia demit druwo, hewan-hewan semuanya taat pada beliau. Tetapi beliau nyontohkan tidak tergiur dengan dunia. Maka suatu hari beliau naik permadani, terbang. Ini begitu hebatnya Nabi Sulaiman, kalau terbang tidak perlu bensin, cukup naik sajadah miber. Kalau masih pakai bensin itu masih deso. Maka tengah-tengah beliau terbang dengan diikuti pasukannya yang berbagai macam jenisnya. Maka ada seorang petani yang terkagum-kagum dengan kehebatan kerajaannya Nabi Sulaiman. Maka petani tadi bilang, subhanallah, maha suci Allah, Sulaiman kok hebat banget sih. Maka Nabi Sulaiman yang sedang terbang pun dengar perkataan petani tadi. Maka beliau turun. Kamu berkata apa? Saya mengatakan subhanallah, karena kagum saya pada kerajaan Tuhan. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, subhanallah, kamu satu kali itu lebih mahal dari seluruh kekuasaan saya. Subhanallah itu kekal, dunia ditinggal, para hadirin. Sehebat-hebatnya dan sebanyak apapun dunia ini ya tetap mau ditinggal. Maka dunia kok nggak jadi amal tuh ya sudah rugi dunia, di akhirat nggak dapat apa-apa. Kok rugi dunia? Ya ditinggal, dunianya nggak dibawa. Sudah dikumpulkan sampai jambul wanen, ternyata ditinggal mati. Selepas mati di sana ternyata nggak ada hasilnya apa-apa. Orang tuh memiliki dunia banyak boleh saja, jangan tergiur. Maka banyak orang kaya tidak tergiur dengan dunia. Ada banyak orang miskin nggak punya apa-apa, otaknya duit saja. Tidak punya duit, di otaknya tok duit, ngitung hartanya orang lain. Sampai habis umurnya ngitung hartanya orang itu belum selesai. Itu namanya tergiur dengan dunia, contohnya begitu.
sepertinya meluarat, maju juga kadang-kadang nggak laku, tapi otaknya itu duit tok. Masya Allah. Ini tergiur dengan dunia itu bukan selalu dapat dunia para hadirin. Jadi kalau orang sudah tergoda dengan dunia, kaya juga jadi kaya yang banyak pelanggaran, melarat juga melarat yang nelongso di dunia, di akhirat nggak dapat apa-apa. Kemudian tandanya hidayah masuk dalam hatinya seseorang, al-inabah ila daril khulud. Fikirnya itu adalah fikir akhirat. Ngomongnya sambil mikir bagaimana omongan saya itu manfaat untuk akhirat. Pulang ke rumah gimana sih rumah saya ini manfaat untuk akhirat. Ketemu istri gimana istri saya ini manfaat untuk akhirat saya. Anak-anak, pekerjaan, urusan apa saja, bagaimana selalu disertai mikir, semuanya ada manfaatnya untuk bekal akhirat. Insyaallah kita semuanya niat terhadap. Maka ada seorang santri, ini cerita, bukan mau nyindir, mau cerita. Datang pada gurunya. Santri ini sebetulnya jenggotnya panjang tapi dicukur terus. Maka oleh gurunya itu diberitahu, kalau orang itu nggak nyantri itu mungkin kamu nggak saya tegur lah. Kan kita ini nyantri hidup itu mau cari pahala. Dan pahala yang paling mudah, paling ringan mendapatkannya, dan itu akan mengalir terus pahalanya 24 jam ya jenggot itu. Ini pikir kamu akhirat tuh bagaimana sih? Lah dari jenggot kamu ngalirkan pahala terus kok malah kamu panen terus tiap hari itu gimana? Akhirnya nggak sempat menumbuhkan pahala. Jadi kalau orang itu ada al-inabah ila daril khulud, pikirannya jadi pinter para hadirin. (24 jam masuk susah, duka, waktu bahagia, waktu kaya miskin. Kalau orang punya jenggot niatnya ikut arahan agama, ngalir terus pahalanya. Masya Allah. Kemudian langkah yang ketiga, tanda hidayah masuk dalam hatinya seseorang adalah al-isti'dad lil maut qabla nuzulihi. Siap-siap mati sebelum kedatangannya. Maka diceritakan para tabi'in dan zaman generasi soleh dulu meniru para sahabat, yang para sahabat adalah orang yang paling paham mengenai Islam. Kalau umur mereka sudah mulai masuk 40, maka mereka sudah mulai jereng sajadah di masjid, lebih meningkatkan konsentrasinya untuk persiapan akhiratnya melebihi umur-umur sebelumnya. Sudah 40 ini berarti sudah mulai lampu kuning. Itu kalau sampai 40 para hadirin. Kalau kita lihat, kita tengok kiri kanan kita, tetangga kita, berapa banyak bayi pun sudah mati. Kalau bayi aja sudah mati, apalagi yang sudah gede tambah layak mati. Apalagi yang sudah 40, apalagi yang sudah 60 lebih, tinggal berangkatnya. Ini kalau umurnya sudah 60, kalau umurnya sudah 60 para hadirin, orang-orang yang dapat hidayah itu sudah siap kain kafan. Maka kemarin itu ada tamu dari Turki, yang ayahnya itu dulu termasuk jenderal di Turki sana, salah satu pasukan khusus. Kami tanya guru-guru itu, di gambar-gambar itu pasukan Turki itu kok serbannya gede-gede, itu maksudnya apa? Apa nggak berat itu? Sudah perang, sorbannya gede-gede. Itu bukan sorban, itu kain kafan. Jadi kain kafan diudeng-udeng nih di kepala itu akhirnya
Begitu nanti wafat dalam perjuangan langsung nggak merepotkan orang, langsung digulung di situ. Itu tandanya hidayah itu begitu itu. Maka langkah pertama untuk memasukkan hidayah adalah dengan keyakinan yang benar dimasukkan di lubuk hati kita. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Yang diantara maksudnya ayat tadi, orang tuh bisa amal soleh, akhirnya sampai ke surga, akhirnya di sana mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Sumber pertama adalah sebab iman yang benar yang ada dalam hati mereka. Allah berikan bimbingan kepada mereka sebab iman yang ada dalam hati mereka. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Maka kita rasakan para hadirin, kita yakini dan kita jadikan sebagai sikap hati kita dan sikap hidup kita bahwa Tuhan itu hanya satu saja, yaitu Allah. Yang selain Allah itu makhluk, tidak ada aslinya. Itu kok bisa ada? Karena diwujudkan oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis riwayat Imran ibn Husain, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu. Allah telah ada dan selain Allah tidak ada. Kita kok bisa ada? 100 tahun yang lalu kita nggak ada, 100 tahun ke depan juga insya Allah semuanya sudah nggak ada. Kok bisa ada ini? Karena diwujudkan oleh Allah. Maka kalau semuanya itu dari Allah, diwujudkan oleh Allah, perlu kepada Allah, maka berarti waktu bahagia, waktu menderita, waktu kaya, waktu miskin, 24 jam kita itu selalu berhajat kepada Allah. La ilaha illallah. Dirasakan benar, manusia, jin, setan, tuyul, mak lampir, sadikem, pakai saji, padas curi, itu semuanya dulunya nggak ada. Sebagaimana waktu nggak ada itu nggak bisa buat apa-apa, wong nggak ada. Selepas ada pun tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah. Dan Allah menjanjikan kalau hambanya itu imannya benar, amalnya benar, akan ditolong oleh Allah. Kalau sudah ditolong oleh Allah, beres. Insyaallah kita semuanya niat barangkali. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kalau orang itu imannya benar, dijanjikan oleh Allah pasti akan ditolong. Para nabi, para rasul, contohnya pimpinan-pimpinan orang yang imannya paling kuat, paling lurus, paling benar, menghadapi masalah-masalah besar dengan ingat Allah, masalah-masalah besar justru jadi pertolongan besar, justru jadi rahmat Allah yang besar. Nabi Ibrahim dimasukkan di api, bukan malah wafat, malah pengalaman dapat masakan-masakan langsung dari surga di dalam api yang menyala. Nabi kita Muhammad SAW waktu Ramadan begini ini, mau digempur musuh senjata lengkap, maka beliau dengan para sahabat istighatsah, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Musibah yang sepertinya mau datang berubah jadi ghanimah, kaya mendadak tidak direncana. Masya Allah.
Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, Masya Allah, dalam keadaan susah bertubi-tubi, terakhir dicaplok ikan di tengah-tengah malam, tengah-tengah hujan lagi, dibawa ke dasar lautan. Nyontohkan kepada kita, kalau ada masalah bertubi-tubi itu, kembalilah kepada Allah, salahkan diri sendiri, puji-pujilah Allah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Maka akhirnya selesai masalah, beliau keluar dari perut ikan, kaumnya yang asalnya tidak mau nerima beliau 100.000 lebih dapat hidayah selepas beliau mencontohkan ada puncak masalah hanya merujuk kepada Allah, dirinya diridhai Allah dan jadi asbab orang-orang diridhai Allah. Fa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa'amanu famatta'nahum ilahi. Kita ini sering mudzakarah bagaimana dapat hidayah, bagaimana jadi asbab hidayah. Kuncinya di sini ini para hadirin. Menghadapi masalah, waktu suka dan duka, ingat Allah, hanya berharap kepada Allah, tidak lupa kepada Allah. Insyaallah kita semuanya niat. Kemudian langkah yang kedua, bagaimana hidup kita total kita ikutkan dengan pimpinannya orang yang beriman, pimpinannya orang yang takwa, pimpinannya para nabi, para rasul, di dalam mencapai prestasi yang tertinggi, derajat yang tertinggi di sisi Allah yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara yang dicontohkan Nabi bulan Ramadan ini, beliau memperbanyak di antaranya baca Quran. Maka dikatakan bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Setiap Ramadan malaikat Jibril datang untuk takroran Quran dengan Nabi. Andaikan ada bulan yang lebih bagus untuk baca Quran melebihi Ramadan, tentulah malaikat Jibril akan datang di bulan itu. Ternyata malaikat Jibril untuk takror Quran dengan Nabi selalu dalam bulan Ramadan. Maka kita hidupkan malam-malam Ramadan kita untuk meningkatkan ibadah kita para hadirin. Tarawihlah, nggak usah banyak-banyak, 30 juz saja. Tinggal pilih 30 juz satu malam, tinggal pilih 30 juz 2 malam, 30 juz 15 malam, tinggal pilih. Kita sudah banyak gunakan kaki kita dan diri kita di sawah berjam-jam, masa tarawih 2 jam 3 jam aja nggak mampu. Ini hamba yang nggak tahu diri ini namanya. Makan dapat dari Allah, oksigen dapat dari Allah. Kalau di depan HP berjam-jam betah, ini di depan Quran 5 menit aja nggak betah. Komputernya bersih, nggak ada debunya, Qurannya penuh debu, kelihatan nggak pernah dibaca. La ilaha illallah. Di samping sekian banyak hadis cerita bahwa Al-Quran ini akan datangkan nur, dengan nur itu Allah akan hentikan pembacanya dari macam-macam kemaksiatan. Maka di antara tarbiyah biar kita ini mudah mengamalkan Islam, bagaimana kita ini sering baca Al-Quran, biar hati kita ini bernur. Dari nur itu akhirnya tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh, kemudian dapat taufik yang boleh dikerjakan, yang tidak boleh ditinggalkan. Insyaallah semuanya niat. Di antara yang dicontohkan Nabi bulan Ramadan adalah bulan perjuangan para hadirin. Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Maka bulan anugerah 10 awalnya adalah isinya apa para hadirin? Rahmat. 10 tengahnya isinya maghfirah. 10 akhirnya ini anugerah-anugerah tertinggi. 10 akhir isinya adalah hamba-hamba yang menunaikan hak Ramadan dengan sebenarnya akan dibebaskan oleh Allah dari ditulis menjadi penduduk neraka.
Dia masih hidup di dunia, mungkin dia masih hidup di terangkil ini, tetapi sudah ditulis ini penduduk surga, nggak usah pergi ke neraka. Maka orang kok dilewati Ramadan nggak ngambil manfaat dari macam-macam anugerahnya Allah, maka orang ini ruginya itu sudah pasti. Ruginya itu sudah pasti. Dan itu semua adalah hadiah dari Allah. Maka kita akhiri majelis kita dengan doa, baru taskil nanti. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Kebaikan-kebaikan di mahalah kita kok bisa ada? Karena ada pejuangnya. Ini pesantren kok ada di mana-mana? Oh, karena ada pejuang-pejuang. Ini Indonesia kok bisa merdeka? Ada para pejuang-pejuang yang memperjuangkan. Kebaikan-kebaikan itu selalulah di dalamnya, di baliknya, dan yang meneruskannya adalah pejuang-pejuang. Maka kita ini pengen seluruh umat, di samping dia ini merasa sebagai orang yang harus beribadah, orang yang harus berzikir, jangan lupa dia ini adalah hasil perjuangan dari pejuang-pejuang sebelumnya yang telah menyampaikan iman, menyampaikan Islam padanya. Generasi selepas kita, generasi yang sekarang ini harus ada pejuang-pejuang yang memperjuangkan Islam yang telah diwariskan Nabi kepada umat ini. Siapa yang merawatnya, sukses akhirat, sukses dunia. Siapa yang meninggalkannya, yang terjadi adalah kebalikannya. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, ampunilah kami, Ya Allah, luruskanlah kami, Ya Allah, bimbinglah kami, Ya Allah, jadikanlah kami semua Ya Allah dalam bimbinganmu, dalam hidayatmu. Ya Allah, jadikanlah kami semua Ya Allah, umat yang sekarang, umat yang akan datang, semuanya berikanlah semua hadirin semuanya, berikanlah kepada keluarganya, berikanlah kepada semua urusannya umat Islam Ya Allah. Keburukan-keburukan yang kau jauhkan dari hamba-hambamu yang terpilih, jauhkanlah Ya Allah dari kami semua, dari umat Islam semua. Ya Allah, selamatkan umat Islam Ya Allah, selamatkan negeri ini Ya Allah dari fitnah-fitnah yang menyesatkan, fitnah-fitnah yang membingungkan, fitnah-fitnah yang memecah belah. Jagalah Ya Allah sebagaimana Engkau menjaga Islam, jagalah Ya Allah sebagaimana Engkau menjaga Al-Quran. Ya Allah, jagalah sebagaimana Engkau menjaga Nabi-Nya Quran, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pilihlah kami, keturunan kami, pilihlah pesantren kami, teman-teman yang hadir di sini Ya Allah, dan semua tempat Islam Ya Allah, untuk Engkau pilih jadi pejuang-pejuang agamamu Ya Allah, menyebarkan hidayah untuk dirinya, untuk keluarganya dan umat Islam seluruh alam dengan tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Ya Allah, tolonglah kami semua Ya Allah bisa menunaikan haknya Ramadan dengan sebenar-benarnya, dengan memperbanyak tilawah di dalamnya, dengan menyempurnakan perjuangan di dalamnya, dengan menyempurnakan semua haknya. Akhirnya kami termasuk orang yang Engkau janjikan keluar dari Ramadan sudah bersih dari segala dosa, bersih dari segala tuntutan. Berikan anugerah ini kepada kami dan kepada umat Islam seluruh alam dengan tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Ya Allah, aku kami minta kepada Engkau permintaan yang diminta oleh Nabi kami yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, dan kami berlindung kepada Engkau dari perkara yang Nabi kami berlindung kepada Engkau darinya. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami, harapan-harapan kami dan permintaan kami tadi Ya Allah, dengan berkahnya seluruh hamba-Mu yang saleh, dengan berkahnya Rasulullah SAW, murni anugerah-Mu tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih insyaallah.